Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita. Salam dan selawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iktulu Yusufa awitrahuhu ardo yahlul lakum wajhu abikum wa takunu mim ba'dihi qauman salihin. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya kurang lebih bunuhlah Yusuf atau buang ke suatu bumi agar perhatian ayahmu hanya tertuju kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang-orang yang solih. Surat Yusuf ayat 9. Para pemirsa, marilah kita lanjutkan kisah mengenai Nabi Yusuf, ya, bahwa puncak dari kebencian saudara-saudara Yusuf, ya, adalah ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur tua. Ya. Saudara-saudara Yusuf itu adalah Ruben, Samun, Levi, Yehuda, Yasakir, Zebulon, anak dari Leah. Lalu ada Daan dan Naftali, anak dari Balhah. Lalu ada Jad dan Asir, anak dari Zulfa. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kok nama-nama dari saudara Yusuf tidak ada yang memakai bahasa Arab? Ya, karena kisah itu diambilkan dari kitab Perjanjian Lama atau kitab Taurat yang ditulis oleh para ahlul kitab Bani Israel, yang kita kenal dengan kisah-kisah Israiliyat, ya. Tapi kita harus tahu bahwa kitab Taurat yang ada sekarang sudah banyak dipalsukan isinya oleh para ahlul kitab tersebut, ya, sehingga kita tidak mempercayai sebagian dari kitab-kitab isi kitab itu, ya. Ada kisah yang lucu, ya, misalnya, ya, kisah mengenai Nabi Yakub, ya. Suatu saat Nabi Yakub berkelahi dengan Tuhan di waktu malam, di pagi buta. Nabi Yakub menang, ya, tapi Nabi Yakub pangkal pahanya dipukul oleh Tuhan sehingga jalannya pincang. Atas kemenangan Nabi Yakub maka dijuluki Yisrael atau Israel. Nah, Al-Quran tidak menceritakan hal-hal yang rinci seperti itu dalam kisah, ya, Nabi Yusuf, khususnya nama-nama dari saudaranya. Al-Quran memfokuskan kepada masalah keilahian, ya, masalah ketauhidan, masalah ketuhanan, ya. Dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir juga banyak dikisahkan mengenai kitab Perjanjian Lama untuk melengkapi tafsirnya. Demikian juga tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Ya. Sekarang kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, suatu saat, ya, mereka menghadap ayahnya Nabi Yakub untuk merayu agar Nabi Yusuf bisa diajak bermain, ya. Mereka mengatakan Nabi Yusuf jangan dikungkung, Nabi Yusuf agar luas wawasannya, Nabi Yusuf agar bersenang-senang, ya, piknik lah kata orang sekarang begitu, ya. Semula Yakub tidak mengizinkan, ya, karena di tempat bermain banyak binatang buas, antara lain serigala, ya. Tapi dengan rayuan saudara-saudaranya itu, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan juga. Baru saja lepas dari Nabi Yakub, saudara-saudaranya sudah bertindak tidak senonoh, ya, bertindak keji. Nabi Yusuf ditampar, ditendang, ya,
dipukul. Itulah setidaknya kisah yang ditulis dalam tafsir Al-Azhar. Di kisah lain Nabi Yusuf meronta-ronta, ya, lepaskan, lepaskan, saya mau dibawa kemana. Tapi saudara-saudaranya tidak bergeming, terus saja membawa Yusuf, ya, ke suatu sumur tua. Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur itu, ya, jatuh, lalu berusaha untuk naik lagi, berpegangan tali, tapi talinya diputus. Nabi Yusuf jatuh lagi. Untung di sana ada batu sehingga Nabi Yusuf tidak terjerembab ke dalam air di sumur, ya. Di sana mulailah kisah kenabian Nabi Yusuf. Ya, datang malaikat menyampaikan wahyu agar Yusuf tenang, ya, nanti saudara-saudaranya akan tahu bagaimana mereka tunduk kepada kamu, wahai Yusuf. Ya, Nabi Yusuf selama 3 hari ada di dalam sumur, ya, dan kemudian datanglah musafir, ya, dan diantara musafir itu ada yang mengambil air, ya, di sumur itu. Ya, ditimbanya air, dan ketika diangkat timbanya itu, loh kok berat, loh kok ada anak kecil tampan. Ya, penimba air itu senang, ya, lalu lapor kepada ketua rombongannya, lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, sekarang kita kembali kepada saudara-saudara Yusuf, ya, mereka pulang, ya, di waktu senja hari, ya, mencari kegelapan kali, ya, remang-remang, ya, menghadap Nabi Yakub, melaporkan bahwa Yusuf, ya, dimakan serigala, ya, sambil menangis mengibah, ya, dengan tangisan air mata buaya, ya. Nabi Yakub tentu sedih dan marah, ya. Mereka datang dengan membawa baju Nabi Yusuf, ya, yang berlumuran darah, ya, padahal darah itu bukan darah Yusuf tapi darah dari domba, dan bajunya tidak sobek, ya, walaupun berlumuran darah. Bagaimana ayahnya mau percaya, ya? Nabi Yakub sedih, marah, tapi marahnya dipendam, ya, tidak dilampiaskan, ya, karena bagaimanapun mereka anak-anaknya sendiri. Malah ada Binyamin yang masih kecil, nanti kalau marah dilampiaskan pasti korbannya lebih banyak, ya. Nabi Yakub bertawakal kepada Allah, mohon kepada Allah, tapi ya sedih bertahun-tahun, sampai pada akhirnya, ya, matanya sampai buta, berwarna putih, ya. Itulah saudara-saudara Yusuf, ya, telah melakukan kebohongan kepada ayahnya sendiri, ya. Mereka tidak sadar bahwa tipu daya dan kebohongan akan dibalas oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, yang artinya barang siapa melakukan tipu daya maka akan dibalas tipu dayanya oleh Allah, dan Allah sebaik-baiknya yang punya tipu daya. Al-ayah, ya. Jadi para pemirsa dan khususnya kaum muslimin, agar kita kalau kena tipu daya baik oleh seseorang maupun oleh kelompok, kita bertawakal kepada Allah, pasti Allah menolong. Sebaliknya yang melakukan tipu daya mungkin berbangga, yang merasa kuat, merasa puas dengan tipu dayanya, ya, sehingga yang kena tipu daya tidak berdaya. Itu anggapan mereka, tentu tidak benar, karena Allah Maha mengawasi perbuatan kita, ya. Kita harus bertawakal sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ya. Demikian kisah mengenai Nabi Yusuf, sekitar pembuangannya di sumur tua. Insya Allah nanti akan disambung lagi bagaimana kisah Yusuf selanjutnya ketika di Mesir. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.